Jadi sudah jelas obat segala macam penyakit itu adalah Al-Quran. Makanya saya mengajak bunda-bunda semua berkumpul di sini. Acara utama, kegiatan yang paling saya utamakan adalah vaksin. Karena apa? Dengan membaca Al-Quran yang baik dan benar, itu bisa menjadi obat buat kita. Beda membaca yang asal-asalan dengan membaca yang tartil dengan tajwid yang baik, artinya tepat, itu bisa menjadi obat. Jadi gini misalnya, Al-Fatihah, Alhamdulillah, itu tidak bisa menjadi obat. Yang bisa menjadi obat adalah antara lisan dengan qalbu itu menyatu. Jadi saat kita membaca Al-Quran, usahakan bergetarlah qalbu kita, itu yang menjadi obat. Makanya membaca Al-Quran yang khusyuk itu yang bisa menjadi obat. Dan kita selama ini setiap membaca itu kan langsung baca aja. Coba kita sekarang benahi. Sebelum membaca Al-Quran, kita doa dulu untuk kesehatan kita. Kita seringnya mengirim doa untuk orang lain, mendoakan untuk kesehatan orang lain, ngirim Fatihah buat orang lain, tapi lupa tidak memikirkan diri sendiri. Jadi setiap mau baca Al-Quran itu, contohnya gini ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hari ini saya akan membaca Al-Quran surat Ar-Rahman misalnya, atau Yasin misalnya. Saya mengharapkan barokah dari surat yang saya baca ini untuk kesehatan saya, jiwa raga saya lebih baik lagi, agar hamba bisa lebih mentaati segala perintahmu dengan baik. Karena tujuan sehat adalah bukan semata-mata kita itu seger badan, bisa beraktivitas, bukan. Tapi yang utama adalah hakikat sehat adalah untuk meningkatkan keimanan. Dengan sehat, keimanan kita harus bertambah. Karena apa? Dengan sehat, sholat kita jadi rajin. Yang sunnah-sunnah bisa kita kerjakan. Ngaji bisa kita lakukan dengan rutin. Yang sholatnya terburu-buru menjadi lebih khusyuk. Coba kalau nggak sehat, berdiri lama-lama juga gemeteran, sakit. Tapi dengan sehat, kita berdiri lama-lama pun kita menjadi lebih kuat, apalagi lebih nikmat, apalagi kalau kita sertakan. Nah, kita langsung masuk ke materi kesehatannya. Jadi pertama itu yang utama Al-Quran ya. Kalau kita sakit itu, kan kemarin di Cacaban sudah saya jelasin. Contoh saya sakit perut. Biasanya kalau sakit perut apa sih yang pertama kali diingat? Habis makan apa ya? Makanan yang disalahkan, padahal mata alakum wali an'amikum. Allah menciptakan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini ya untuk kita nikmati, termasuk hewan. Jangan disalahin. Allah udah memberikan nikmat buat kita gitu. Jadi kalau kita sakit perut, yang diingat itu pertama apa? Kemarin dia ingat nggak materi yang dicacakan? Ya Allah, hari ini saya makan telur. Tadi saya belanja telurnya, nawarnya kayaknya ikhlas nggak ya si abang itu, saya tawar. Biasanya ibu kalau nawar itu kan maksa. Akhirnya mungkin ada sedikit gunjelan dari si abang. Yang jualan. Segera minta maaf sama dia. Terus yang keduanya, uang yang saya belanjakan halal nggak ya? Introspeksi. Tanya, kalau uangnya dari suami, tanya sama suami, saya dikasih uang halal nggak sih, halalan thayyiban nggak sih gitu. Atau yang kita bisa bisnis sendiri, kita bisnisnya halalan thayyiban nggak sih, sehingga uang yang dibelanjakan untuk kesehatan untuk diri kita tuh menyehatkan gitu. Jadi bukan sekedar makan memenuhi kebutuhan jasmani gitu ya. Jadi mulai sekarang kalau sakit jangan langsung inget makan, nyalahin makanan dan inget obat, tapi ke atas dulu, halal nggak. Terus yang kita belanjakan, si abang atau si ibu-ibu yang jual sayur, ikhlas nggak saya nawar. Makanya kalau bisa kita belanja jangan nawar. Kalau bisa dilebihin. Karena apa? Kalau kita belanja dilebihin, pasti yang jualan akan mendoakan. Kemudian masuk ke materi selanjutnya. Ngaji itu jadi agenda yang pertama, sehat spiritual. Yang kedua, sehat sosial. Sehat sosial itu apa? Silaturahmi. Semakin sering silaturahmi, kita energinya positif. Nggak ada yang ngomongin orang lain, nggak ada yang bawa cerita orang lain, nggak ada yang bawa cerita negatif di meja ini. Kita kesini ketemu saling mengisi, mengecas agar energi kita positif.
pulang sampai rumah capek, yang ada grup tambah rame, Senang. nggak tidur sampai malam. Itu artinya apa? Tanda kita berteman dengan orang yang cocok itu kelihatan. Setelah berpisah kita menjadi kuat atau menjadi lelah. Kangen banget. Itu berarti energinya positif. Jadi kalau kita bubar dari sini ternyata kok capek banget ya, badan kayaknya lemes banget, itu tanda tanya. Ada apa? Mungkin ada yang bikin Anda tersinggungkah di pertemuan kita, atau Anda yang baperan kah? Padahal kita nggak kenapa-kenapa, tapi kenapa pulang yang lain nggak lemes, Anda lemes. Kemudian tadi sehat fisik. Ya, sehat fisik saya hanya baru bisa membantu herbal. Silakan teman-teman di rumah juga rajin menjaga kesehatan, ya olahraganya, ya makannya, jajannya. Yang nggak bisa dikontrol kan makannya gitu loh. Jadi harus pandai-pandai, ini kalau materi disampaikan semua kan cukup banyak, jadi ya bertahap lah kita belajar mengenali diri kita dulu. Nah, yang berikutnya finansial, sehat finansial. Saya tuh ingin di sini, ibu-ibu di sini semua tuh bukan hanya ngaji. Jadi ya, tapi yang seneng bisnis, ya udahlah, uang yang ada dari suami dikelola dengan baik, suami kan lebih seneng. Perasaan saya ngasih 1 juta, tapi kok nggak habis-habis ya? Nambah. Iya, padahal diam-diam istrinya pinter, diam-diam bisnis, jualan online, atau bantuin di sini siapa yang punya bisnis, bantuin dapat komisi.